Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Welcome back di Talk Aktif X iCast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Pencari Cuan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta ya ditinggalin aja. Karena aku orangnya gak mau ditinggalin begitu aja. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alfatino Ramadias Maulana, biasa dipanggil Alfat, dan untuk menemani kalian semua, tentunya aku nggak sendirian dong. Kali ini aku ditemenin oleh partner aku yang cantik banget, yaitu... Halo semuanya, aku Rizky Salsabila, biasa dipanggil Sayang. Tapi jangan deh, ntar aku baper, panggil Aiki aja ya. Salam kenal semuanya. By the way, mungkin kalian sekarang lagi duduk santai, lagi rebahan, atau lagi ngegabut biasa. Gak apa-apa, aku dan Alfat bakal nemenin apapun aktivitas teman-teman. So, stay tune ya di podcast kita. Oh iya, Ki. Sebelum memulai podcast kita kali ini, aku mau curhat dikit nih, Ki. Jujur, selama pandemi ini, aku merasa kalau keuangan aku jadi seret, Ki. Bahkan aku merasa jadi boros banget nih. Tapi kemarin aku sempat lihat berita kalau ada brand dari Indonesia yang udah tampil di New York Fashion Week. Nah, karena melihat berita itu, aku jadi punya ambisi buat bangun bisnis sehebat itu deh. Tapi aku bingung, Ki, harus mulai dari mana. Kamu ada pengalaman bangun bisnis gitu nggak, Ki? Kalau aku sendiri sih nggak ada pengalaman ya, Fat. Tapi kamu jangan berkecil hati dulu, karena kebetulan di podcast Talk Aktif X iCast kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang kece, yang udah berpengalaman juga di bidang bisnis. Dan kebetulan beliau salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Internasional Angkatan 2017. Yaudah, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil Kak Imam Alam. Halo Halo, guys. Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak Alam, gimana nih kabarnya? Dan akhir-akhir ini kakak lagi sibuk apa nih? Kabarnya alhamdulillah baik ya. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk. Kemarin baru grand opening kedai aku sih di sini. Oh iya, kakak itu ya baru buka kedai baru. Itu ceritain dong Kak, kedai apa tuh? Jadi di Bandung, di tempat aku lahir tuh, aku sama teman-temanku dan ada juga orang UB ya, sama di tingkat bikin kedai tampi sebenarnya. Jadi tampi kedai and social place, di mana itu adalah sebuah kedai yang nggak cuma jual kopi aja, itu jual-jual makanan. Tapi idenya adalah awalnya nih kita itu buka franchise kecil-kecilan, kedai kopi juga, dan ternyata kita kurang cocok nih sama cara franchise ini jualan yang banyaknya online. Ternyata orang malah banyak yang datang nongkrong pada lagi pandemi. Akhirnya karena keterbatasan tempat, terus banyak hal lain, kita keluar dari franchise-nya dan kita coba bikin brand sendiri. Akhirnya menurut strength yang kita punya, kayaknya cocok nih bikin social place, istilahnya mah di tengah-tengah antara co-working space lah sama kedai kopi. Ya mungkin bisa dibilang co-kreatif juga lah gitu. Keren banget ya bisnis Kak Alam nih. Oh, yang ngomongin soal bisnis nih Kak, menurut Kakak, apa sih langkah pertama yang harus kita ambil buat ngembangin bisnis kita Kak, terlebih kayak di masa pandemi gini? Pertama, mawas diri dulu sih, maksudnya kira-kira nih, apalagi kalau misalkan kamu mau bikin bisnis sendiri, otomatis jadi ownernya, kira-kira strength-nya kamu sama tim kamu tuh di mana? Selain strength, weakness-nya juga, dan opportunity-nya kayak gimana? Kemarin, walaupun memang lagi pandemi, kita kan nunggu-nunggu tuh. Kita mulai bikin brand tampe ini di saat pandemi itu mulai reda sebelum puasa tahun lalu. Tahun ini ya? Tahun ini. Sebelum puasa tahun ini kan lagi naik tuh nongkrong setelah dikurung di rumah beberapa bulan, mulai naik nongkrong. Akhirnya kita lihat ternyata yang mulai naik itu bukan hanya penjualan
online, tapi juga orang butuh apa ya istilahnya, butuh rekreasi kayak kecil-kecilan lah. Dan itu ya di mana lagi yang murah, yang sekalian bisa ketemu orang banyak dan temen-temennya ya di kedai kopi contohnya kan. Nah, kita lihat hal itu, dan itu juga punya yang tadi aku sampaikan ya di awal, kita punya ini relasi-relasi yang dia itu butuh tempat. Dan oleh karena itu kita coba bikin brand, dan kita pakai itu kemarin Lean Startup sama Unique Value Proposition. Nah, dari unique value proposition itu kita bisa tahu kira-kira kita mau cari pembeda apa nih sama kedai-kedai yang lain. Karena kedai kopi kan udah restoration ya sekarang. Akhirnya kita nemu beberapa hal, kayak misalkan kita jangan cuma bikin tempat nongkrong aja, tapi tempatnya butuh fasilitas, misalkan meeting room, butuh tempat yang cukup besar untuk ada event, ada sharing-sharing juga, harus ada tahapannya kayak mentor, ada member juga, gitu-itulah. Jadi awal sih menurut aku ya, untuk melihat pandemi sekarang ataupun kondisi secara luas dan cara kita membangun si brand kita, lihat dulu diri kita, tim kita, dan juga kondisi yang sekarang butuhnya apa sih, gitu. Oke, keren banget jawaban dari Kak Alam. Berarti kita harus mawas diri dulu, terus lihat keadaan juga ya Kak ya. Yes. Nah, dari tadi aku lihat penjelasan dari Kak Alam udah lengkap banget nih tentang perencanaan bisnisnya. Namun dalam menjalankan bisnis nih Kak, pasti nggak terlepas dong dari yang namanya masalah. Baik itu masalah eksternal maupun internal. Nah, selama Kakak dan teman-teman ngejalani Tampi.id ini, bagaimana sih cara Kakak untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut? Kita itu suka ngobrol, dan suka ngobrolin hal-hal yang bahkan sebenarnya nggak usah diobrolin sih. Jadi terutama untuk masalah internal ya. Kadang tuh company itu suka menunda ataupun nutupin problem lah, atau bahkan orang bilang biasanya aib ya. Wah, ada masalah ini nih, ditutupin segala macam. Padahal kalau misalkan diobrolin, diangkat masalahnya, dicari solusinya bareng-bareng, selesai gitu. Terutama untuk tingkatan manajerial ya. Nah, untuk lihat masalah eksternal pun, aku yakin sih kalau misalnya internal udah cukup kuat, masalah eksternal juga bisa teratasi lah. Karena kalau misalkan emang dari kita udah cukup kuat, kita bisa cari tahu kan keluar, kira-kira caranya orang apalagi yang lebih berexperience ya untuk menyelesaikan masalah kayak gini gimana. Apalagi untuk masalah kayak sekarang pandemi ya mau tanya siapapun pasti kesulitan lah. Pun aku beberapa kali juga kan mungkin seminar ataupun podcast tentang bisnis, dan ditanyain tuh gimana sih caranya supaya bisnis tetap berjalan selama pandemi, pasti jawabannya itu lagi. Jadi balik lagi ke si timnya mau kuat kayak gimana, inovasinya beda kayak gimana. Kalau misalkan emang dalamnya sudah kuat, aku yakin sih sudah cukup bisa ya nyari inovasi supaya bisa beda dari yang lain. Gitu sih balik. Oke, berarti komunikasi dalam sebuah bisnis itu emang penting ya Kak, apalagi dalam membangun sebuah tim. Selain komunikasi, pastinya dengan komunikasi yang baik, kita juga akan semakin terbuka, dan jika ada masalah, pasti akan lebih mudah kita untuk mencari solusinya bareng-bareng. Insightful banget sih Kak. Nah Kak, bahas tentang cara ngatasi masalah udah. Sekarang aku mau bahas tentang pengembangan bisnis lagi nih. Menurut Kakak, apa sih faktor-faktor untuk ngembangin bisnis kita Kak? Biar gak kalah saing gitu Kak sama pesaing yang lain. Oke, jadi faktornya itu balik lagi sih sama aja SWOT. Resource sama lingkungan. Resource-nya apa aja? Ada 3 menurutku ya. Dari anggaran, dana, terus berikutnya SDM. Kalau misalkan SDM kita sudah mumpuni untuk lebih, biasanya dia mulai ngedemand. Kalau misalkan belum mumpuni, biasanya kita butuh upgrade dan training segala macam. Kalau misalkan nggak bisa, berarti kan harus nyari yang lain. Dan result yang terakhir adalah relasi. Relasi kita butuhkan. Kalau misalkan kita mau berkembang, kita nggak bisa pegang semuanya kan. Apalagi kita bisnis yang baru.
Kalau mau berkembang, kita butuh belajar dulu sama orang, butuh dibantu dulu mungkin, butuh beli dulu bahan dari A, B, C, D, F, G, baru kita bisa berkembang. Pun relasi berguna buat kita belajar, buat kita mungkin pada awalnya bisa jadi venture capital juga dan lain sebagainya. Berikutnya, selain resource, ada lingkungan. Kalau misalkan kita ngelihat lingkungan kita dari kompetitor ataupun dari partner, sulit untuk mengembangkan bisnis kita, terutama partner ya. Partner, semua bisnis pasti punya investor masing-masing. Kalau misalnya kita ngelihat investor maunya kayak gimana dan digabungin sama maunya kita, kan nggak bisa. Berikutnya, kalau misalkan kita nggak lihat kompetitor dan cuma asal maju aja, bisa jadi kita bakal blunder. Nah, hal-hal ini harus diperhatiin. Karena memang pengembangan bisnis itu nggak cuma horizontal, tapi juga bisa vertikal. Kalau misalkan dulu kita, misalkan ya, analogikan bisnis clothing, produksinya cuma 50 piece per bulan, secara vertikal kita bisa berkembang mungkin 3 kali lipat, 150 piece sebulan. Atau kalau misalkan secara horizontal, kita awalnya cuma ngurusin si kainnya doang, misalkan lama-lama kita ngurusin penjualan juga. Itu kita lihat dari partner kita apakah sanggup atau enggak, dan segmen nih pasarnya ada yang dibutuhkan, demand udah cukup atau belum gitu. Jadi masing-masing ada 3 ya. Tadi dari research, ada SDM, ada anggaran pun fasilitas di situ, dan ada relasi. Dari lingkungan, ada partner, ada kompetitor, dan ada juga si pasar. Gitu. Oke Kak, selain faktor-faktor tadi nih yang memang sangat diperlukan jika mengembangkan sebuah bisnis, dan jika kita bicara tentang bisnis nih, kan nggak afdol juga rasanya jika kita nggak bahas tentang marketing. Menurut pandangan Kakak sebagai orang yang udah terjun langsung dalam dunia bisnis, bagaimana sih peran sosial media dalam branding suatu bisnis? Oke, thank you Alfat. Pertanyaan bagus. Peran sosial media itu sangat berpengaruh ya. Bahkan ada juga bisnis yang sengaja nggak pakai sosial media, dan itu pun berpengaruh. Kadang-kadang itu kita nggak paham bahwa apa yang kita lihat itu nggak kekinian, itu sesuai segmennya. Contoh, kita nggak pernah kan jarang ya lihat warung itu ada sosmednya. Tapi menurutku warung nggak apa-apa nggak ada sosmed, karena segmennya tidak bersosmed juga mungkin. Jadi selain memang tadi membangun dari ya BCDF yang tadi aku jelasin, membangun hal itu, membangun planning tadi adalah berdasarkan segmen sih. Kalau misalkan segmennya memang melihat sosmed itu tidak diperlukan, ya kenapa digunakan? Kalau misalkan sosmed mau dibangun untuk lebih aware ke customer, jadi buat lebih aware. Bahkan kalau misalkan sosmednya mau sengaja dibuat alay pun nggak apa-apa kan sebenarnya. Berarti customer-nya pun alay. Kalau misalkan customer kita, misalkan ya, orang-orang yang kira-kira menengah ke bawah, terus kita pakai bahasa yang lumayan susah buat ditangkap, terus terlihatnya terlalu fancy, kan salah segmen pasar gitu. Jadi sosmed itu menurut aku pribadi sangat berpengaruh, bahkan tidak memakai sosmed pun berpengaruh sih. Jadi poin yang aku tangkap tadi, sosial media itu antara kita butuhkan dan tidak kita butuhkan sesuai dengan segmen pasarnya. Dan jika kita butuhkan pun, sosial media itu juga tergantung bagaimana segmen dari konsumen kita. Dan mengingat tergantung itu, aku juga ngelihat nih Kak, pantesan beberapa feed Instagram yang membrandingkan bisnisnya lewat Instagram itu memiliki tema-tema yang biasanya selalu sama Kak. Baik itu misalnya temanya buat orang-orang yang elegan atau orang-orang yang mungkin dikatakan suka dengan sesuatu yang menarik. Pantasan sih Kak, aku
baru sadar sih kalau tema-tema itu sangat berpengaruh tergantung dengan segmen pasar kita. Ih, sepakat banget Pak Fat. Nah, Fat, kebetulan banget aku barusan lihat sosial medianya tampi.id dan tampilan feed IG-nya tuh eye-catching banget loh. Nah, Kak, boleh bagi tips and triknya nggak buat kita para newbie ini bisa ngemaksimalin sosial media sebagai tempat branding bisnis kita? Oke, tips and triknya yang pertama setelah mengetahui segmen adalah membentuk personality. Jadi sosmed ataupun bisnis itu punya personality cuy. Jadi lucu banget gitu. Misalkan nih, kalau aku pakainya archetypes ya, itu kayak ya macam-macam personality lah bisa dipakai. Cuman simpelnya aku menganggap Tampi itu sebagai anak muda, mungkin dewasa muda lah istilahnya ya, yang umurnya mungkin 24 tahunan. Dia itu sebagai bisa jadi barista atau mungkin konsultan bahkan yang hobinya nongkrong. Ya udah, kebayang gak sih anak cowok umur 24 tahun hobinya nongkrong, kerjaannya itu konsultan. Ya pasti ngobrolnya santai kan. Itulah yang coba personality, itulah yang coba di-deliver tuh di sosmednya, di captionnya, di cara posternya, bahkan di cara-cara baristanya untuk nge-service pelanggannya. Jadi personality itu lumayan penting. Walaupun pada akhirnya bakal ada evaluasi ya, ke depan bakal ada perubahan mungkin sedikit-sedikit lah, menyesuaikan dengan segmen pasar. Nah, kalau udah tahu personality-nya, kita nggak usah ribet tuh mikirin kayak ini mau apa ya, caption kayak gini terlalu bercanda nggak sih, terlalu sensitif nggak sih. Ya udah, aku ibaratkan menjadi cowok umur 24 tahun masih mencari jati diri berarti kan, walaupun udah jadi konsultan, bahasanya bahasa tongkrongan aja, simpelnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu dua hal ini, segmen sama personality, bakal lebih gampang untuk mencari perbedaan. Tinggal dicari itu kebutuhannya apa. Kalau orang bisnis bilang ya, bisnis itu baiknya adalah sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Contoh, kalau misalkan permasalahan yang kita bawa, di Bandung itu banyak banget orang nongkrong, tapi kok kayak nggak ada pengaruhnya ya buat dia secara positif. Cuma nongkrong doang, main Mobile Legends, walaupun aku juga gitu sih. Gimana ya supaya bikin mereka lebih terbangun, ada social place, dan dia nggak cuma nongkrong, tapi di tongkrongannya bisa ada hal-hal diskusi yang positif, bahkan mungkin project-project ke depannya bisa latihan jadi barista juga, lumayan buat CV dan mungkin buat sombong ke calon pacarnya ya, why not. Nah, dari situ kita udah tahu kan, pertama kita tahu segmennya, tahu target, kedua kita tahu tuh yang mau kita kasih apa. Yang ketiga, kalau kita udah tahu personality, kita tahu cara mendelivernya seperti apa. Kalau udah tahu tiga itu, target, cara delivery, dan apa yang mau kita sampaikan, kita tinggal tuangin tuh di sosmed kan. Dan mungkin satu tips lagi di sosmed, apalagi untuk postingan, publikasi itu jangan terlalu banyak, apalagi di feed. Sekarang lagi zamannya video-video reels kan, ya udah banyakin di reels aja, banyakin di SG. Di feed nggak usah terlalu banyak. Kadang-kadang kita terlalu banyak yang mau di-post sehingga nggak tahu mana yang lebih penting. Kalau semuanya important, tidak ada yang important. Simpelnya kayak gitu. Important tadi dilihat dari tiga hal sebelumnya. Targetnya, apa yang mau disampaikan, sama cara penyampaian. Oke, jadi dalam membangun branding sebuah bisnis itu kita juga penting selain menentukan segmen, kita juga harus menentukan personality dari bisnis kita. Dan poin yang aku tangkap nih Kak, dari penjelasan Kakak tadi, Kakak itu membangun sebuah bisnis dengan sebuah alasan atau dimulai dengan kata mengapa. Nah, berdasarkan penjelasan Kakak tadi, aku melihat kalau orang-orang yang ke Tampi itu orang-orang yang mengerti dengan mengapanya Kakak. Jadi anak-anak muda yang pengen berkembang, anak-anak muda yang pengen mengembangkan dirinya, jadi nggak cuma buang-buang waktu doang saat-saat nongkrong. Mereka juga bisa
seperti mengembangkan skill-skill baru. Istilahnya mereka lebih produktif lah, Kak. Jadi anak-anak muda yang sesuai dengan tujuan kakak ini, mereka akan bergabung atau memilih kafe kakak ini sebagai tujuan mereka dalam menghabiskan waktunya untuk menongkrong dalam hal yang lebih positif. Ngomongin soal medsos nih Kak, pasti nggak jauh-jauh dari hal viral juga kan Kak. Kakak tahu nggak sih bisnis fashion yang booming bulan lalu? Yang itu loh Kak, yang salah satu brand lokal yang go internasional itu. Kakak tahu nggak? Erigo ya? Nah, bener banget Kak. FYI, Erigo bulan lalu menjadi wakil Indonesia di ajang fashion kelas dunia. Atau lebih tepatnya New York Fashion Week, the show Spring or Summer 2022. Nah, pastinya Erigo bisa kayak gitu gak jauh juga dari peran media sosial yang ternyata membawa dampak besar dalam perkembangan bisnis. Nah, bener banget Kak. FYI, Erigo bulan lalu menjadi wakil Indonesia di ajang fashion kelas dunia. Tepatnya di New York Fashion Week, the show Spring or Summer 2022. Pastinya, Erigo bisa kayak gitu nggak jauh juga dari peran media sosial yang ternyata membawa dampak besar dalam perkembangan bisnis. Nah, benar banget. Tapi selain Erigo, kalian tahu nggak? Ternyata ada 16 brand lokal yang memasang iklan di Times Square, New York. Dan hal itu ternyata difasilitasi oleh Hypefest, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan CMO Lazada Indonesia, Ahmad Al-Kathiri. Dengan fokus memberikan investasi dan membantu mendorong pertumbuhan brand Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, untuk memasang iklan di New York Times Square membutuhkan biaya yang nggak dikit. Mengenai hal itu, gimana sih pendapat kakak mengenai brand lokal yang berani memasang iklan dengan harga fantastis di New York Times Square? Jadi aku sampein soal personality. Sekarang itu kita beli produk, apalagi produk yang mungkin nggak kita beli sehari-hari, itu karena cerita sih sebenarnya. Kadang-kadang tentang emosi lah. Bukan hanya produknya doang gitu. Semisal nih, Eki deh, kamu pernah bikin produk Korea apa? Tteokbokki. Kenapa? Soalnya katanya enak, Kata siapa? kata teman aku. Lihatnya di drakor atau disaranin sama emaknya? Di drakor pastinya. Nah, tapi ada ceritanya jadinya kan. Atau nggak Alfat deh, Alfat suka main Mobile Legends nggak, Fat? Sempat suka sih Kak, bahkan dulu suka banget malah. Oke. Pernah tahu nggak sih teman-teman yang beli diamond itu kan buat beli skin doang? Padahal cuma template doang kan, nggak ada ngaruh sama sekali. Kenapa kayak gitu? Kalau aku sih Kak, beli skin gitu lebih ke pamernya sih Kak. Kalau biasanya orang-orang lebih takut gitu Kak kalau kita pakai skin, apalagi skinnya epic, legend gitu Kak. Pasti kayak orang-orang itu atau musuh-musuh kita, wah ini sultan nih, atau wah ini pro player nih gitu Kak. Oke. Jadi minimal kalaupun nggak pro player sultan lah ya. Ada lah cerita gitu. Nih si Eki juga main Mobile Legends ternyata. Ini cewek-cewek idaman bro-bro sekalian ya. Sobat Talkative kalau dengerin tolong ya langsung dilihat IG-nya siapa Eki, atau nanti di akhir aja lah. Jadi itu kan kita kebanyakan beli itu karena emosional. Jadinya bukan tentang aplikasi, bukan tentang kita butuh, kita mau aja, kita mau terlihat keren, minimal kalau cupu ya keren lah. Kita juga pengen seperti apa yang kita tonton, mungkin karena kita nontonnya Korea, kita pengen itu seperti mereka, kayaknya enak. Jadi kalau kita mikirnya kebalik ya, sebenarnya awal kita pikirin wah keren ya, produk Indonesia bisa go internasional ya. Tapi kita bicara soal marketing, bukan berarti aku nggak bangga sama mereka, aku bangga. Kalau kita mikirnya terbalik, hal itu tuh udah direncanakan bahwa kita butuh karakter yang seperti ini nih supaya orang beli. Contoh karakternya apa? Contoh karakternya adalah orang lain, orang luar negeri pun beli. Contoh kayak gitu aja. Orang kita kan gitu aja. Kalau orang luar negeri beli, kita juga beli. Misalkan nih Subway baru ada di Jakarta ya, dan ngantri banget sampai habis. Padahal di luar negeri Subway itu sekedar, pun namanya Subway itu sekedar toko roti di pinggir terminal Subway. Udah itu doang. Awalnya kayak gitu, tapi karena emang orang luar negeri suka, kita pun pengen ikutan rasain kan. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau misalnya kita mikirnya terbalik, hal itu pun udah direncanakan secara marketing dan ada hitung-hitungannya. Aku lupa namanya apa ya. Kalau nggak salah rasio cost marketing
ke penghasilan produk, goals-nya berapa. Pasti ada hitung-hitungan risk management-nya lah. Jadi kalau menurutku, aku bangga ya sama produk yang sampai go internasional. Tapi kebanyakan produk yang sekarang itu memang sengaja dibuat seperti itu. Bahkan walaupun pasarnya bukan untuk yang di luar, tapi buat orang Indonesia sendiri. Karena apa? Karena kita beli barang itu kebanyakan tentang emosi, bukan tentang kebutuhan. Itu yang pertama. Walaupun memang di luar mereka ini yang inginnya branding, inginnya karakter yang seperti itu, adapun perusahaan-perusahaan yang memang sengaja berjualan keluar, dan ada juga yang berhasil sih. Menurutku hal itu sah-sah aja ya. Cuman kenapa aku sampaikan kayak tadi, supaya kita lebih sadar diri aja. Kadang harga yang sekian kita bisa beli dengan harga yang mungkin lebih murah, tapi fungsionalnya sama aja. Gitu sih paling. Orang membeli karena emosi. Mengingat kata-kata itu, aku juga keinget nih Kak, karya Simon Sinek dalam bukunya yang berjudul Start With Why. Kalau otak limbik itu lebih mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang daripada otak neokorteksnya. Jadi orang-orang lebih cenderung membeli suatu barang itu sesuai dengan emosionalnya. Nah, berkaitan dengan itu aku juga keinget nih tentang suatu produk yang paling laku di pasaran saat ini, yaitu Apple. Banyak orang membeli Apple itu karena emosi, karena Apple itu cenderung kepada orang-orang yang produktif. Even orang Indonesia menganggap Apple buat gaya-gayaan doang. Padahal kalau di luar negeri, Apple cenderung kepada emosi orang yang produktif. Dan terakhir nih Kak, sebagai seorang yang udah mulai punya ambisi Kak dalam membangun bisnis, apa sih Kak saran-saran Kakak terhadap teman-teman yang ingin mulai membangun bisnisnya? Mulai dulu aja, menurutku ya. Jangan terlalu banyak alasan sih, karena mau kita kerja dulu atau mau bisnis dulu, sama-sama ada tantangannya. Gimana kita aja mau usahanya dan doanya kayak gimana. Jadi saranku sih mulai dulu aja. Yang pasti mulai dulu aja bukan berarti kosongan ya. Silakan cari pengalaman, sharing-sharing. Silakan juga dibentuk nih, dipersiapkan bisnisnya. Brandnya mau seperti apa, misalkan mau seserius apa, pakai pakai legal atau enggak, jadiin sebuah perusahaan atau tidak, terus juga mau ngambil namanya untuk merek atau enggak. Karena hal itu harus dipertimbangkan di awal. Karena setiap hal tadi butuh cost juga. Butuh bikin NPWP lah, butuh bikin izin untuk HKI lah, dan lain sebagainya. Itu terlalu ribet ya. Tapi sebenarnya simpel aja. Kita mulai dulu aja. Bahkan juga teman-teman yang mungkin belum kerja, belum cobain dunia kerja kayak gimana, membuka bisnis dari sekarang nggak masalah sebenarnya. Yang penting serius dulu aja. Resource ke depan itu bisa dicari nantinya. Kalaupun sekarang belum ada uangnya, modalnya masih sedikit segala macam, ya udahlah. Bahkan seorang Khairul Tanjung aja mulai dari anak singkong gitu. Kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang, ya mau gimana? Yang paling penting gini aja. Orang suka lupa bahwa pentingnya branding di sosmed itu nggak cuman branding si perusahaannya. Kita sering dong lihat perusahaan, oh yang punya si ini nih, oh si itu tuh, dia baik kok orangnya, dia bisa diajak ngobrol nih di kedainya. Hal-hal kayak gitu yang kita lupa bahwa pada akhirnya yang berpengaruh itu bukan hanya si perusahaan teman-teman, tapi juga teman-teman juga. Gimana caranya teman-teman bisa membawa branding teman-teman ke perusahaan teman-teman, atau bahkan membawa branding perusahaan teman-teman ke teman-teman. Itu dua hal yang berbeda, tapi harus sama-sama dikembangkan. Karena pada akhirnya semua hal yang kita jual itu nomor satu yang harus dijaga, hospitality bro semua. Kita menjual apa sih? Clothing. Kalau kita dari misalkan ya, chat awal udah males, bikin bete gitu kan, orang udah males beli. F&B, hospitality, service-nya udah nggak jelas, orang udah males beli. Kita nggak males balik lagi ke situ. Apalagi, bisnis yang di produksi awal kayak nggak butuh deh hospitality, butuh. Misalkan kita jadi di awal lah
ibaratkan nggak jadi petani, distributor aja. Susah cuy sekarang nyari yang mau beli bahan baru, apalagi bahan dari awal gitu. Kalau kita nggak banyak baik ke orang, mau kayak gimana? Pun kalau misalkan kita hospitality-nya misalkan slow rest, sehari baru jawab, ya susah juga kan. Itu sih paling saranku. Jadi tidak hanya si perusahaannya dipikirin, tapi kita juga dipikirin. Mulai dulu aja, jangan takut. Kalau misalnya kita udah berkembang, pasti perusahaannya bakal berkembang. Nah, jadi teman-teman yang ingin mulai dalam membangun bisnisnya, sesuai kata Mas Alam, mulai aja dulu. Kita tidak perlu takut terhadap risiko-risiko yang hanya dalam pikiran kita. Selagi kita menyiapkan bisnis kita, artinya kita nggak kosong-kosong banget nih dalam memulai bisnis. Dan kita juga perlu nih dalam meningkatkan kemampuan diri kita sesuai dengan berkembangnya bisnis kita. Wah, nggak kerasa nih Ki. Kita udah berada di penghujung podcast Talk Aktif X iCast episode 5 season 4 nih. Ya, padahal aku masih pengen ngobrol sama Kak Alam. Tapi nggak deh, takut ntar ada yang marah. Ya udah, ntar ngobrolnya sama aku aja Ki waktu sleep call. Sebelum kita tutup, baiknya kita sapa para pendengar setia kita dulu Ki. Makasih banyak ya buat para pendengar, buat teman-teman semua yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast Talk Aktif X iCast kali ini. Sebelum penutupan, gimana kalau kita tutup dengan jargon andalan dari teman-teman iCast? Yuk, gas, Fat! Oke, Ki. iCast, Info Bisnis Podcast. Aku, Alfat, dan teman aku, Eki, pamit undur diri dulu ya. See you on another episode. Bye-bye! bye-bye. Bye.